Ke YouTube Cryptoist dulu ya. Nah, kita udah live paling cuma nunggu beberapa momen doang sampai audiensnya join ya. Betul. Tuh. Berarti sambil sharing di grup dulu aja kali ya. Boleh. Aku juga sambil ngasih tahu ke tim kalau udah live gitu. Biar di-shilling. Ini udah kelihatan. Mbak Cindy dari sana bisa ngelihat ini nggak komennya gitu, live chatnya di sebelah kanan. Yang di YouTube-nya atau yang ini? Yang di streamnya stream tuh. Jadi kayak ada komen, ada terus nanti komen. nanti kalau misalkan udah pada muncul, Oke. udah pada ngirim chat nanti akan muncul di sisi kanan. Oke. Ini kita bisa lihat udah ada beberapa yang join. Halo teman-teman, selamat malam. Balik lagi dengan gue Disi. Seperti biasa biasanya tuh setiap minggu kita akan ada AMA dengan beberapa project crypto gitu. Dan kali ini menarik banget karena kita bakal AMA bareng Bityard gitu. Halo ya, terima kasih yang udah meninggalkan komen. Dan beberapa waktu belakangan ini mungkin teman-teman juga udah familiar dengan Bityard karena kita juga udah share video reviewnya dan share beberapa kali trader Cryptoist juga udah yang sempat trading futur di Bityard. Dan sekarang gue lagi sama Mbak Cindy. Mbak Cindy ini adalah seorang BD, Business Development-nya Bityard Indonesia. Mungkin Mbak Cindy mau nyapa dulu teman-teman yang udah join. Halo semuanya, selamat malam. Salam kenal, saya Cindy dari BD Marketing Manager Bityard. Ya, semoga pada enjoy ya ME kali ini. Nah, lalu lanjut aja Mbak Disi. Halo, sorry tadi connection kita sempat terputus Mbak. Udah aman lagi belum di sana? Kirain udah, kirain koneksiku. Enggak, koneksi aku kok. Oke, boleh Mbak dibuka dengan say hi ke teman-teman. Dan juga mungkin bisa langsung perkenalan Mbak Cindy, role-nya di Bityard Indonesia juga. Langsung sekalian background timnya juga ya? Boleh. Oke, berarti selamat malam semuanya, salam kenal, nama saya Cindy, saya BD Marketing Manager Bityard. Aduh sorry rada berisik. Oke, tunggu lewat dulu. Oke, Bityard sendiri kita berbasis di Singapura ya, jadi kita perusahaan Singapura, dan Bityard sendiri adalah platform pertukaran yang terdiri dari tim profesional yang terlibat dalam industri kripto sejak 2016. Nah, jadi tim semua sebenarnya adalah penggemar Bitcoin ya, dan kita sangat menyukai ide desentralisasi gitu. Nah, tim sendiri memiliki visi untuk membangun pertukaran kripto di mana para pemula atau newbie gitu ya dapat dengan mudah menggunakan dan menghasilkan profit di platform kami gitu. Nah, jadi Bityard sendiri kita baru officially masuk pasar itu tahun 2019 akhir. Gitu. Jadi ya mungkin masih awal-awal tapi ya kita udah lumayan berkembang dengan pesat gitu sih. Oke. Tapi tapi aku jadi penasaran sih, mumpung Mbak Cindy juga representasi BD dari Indonesia kan gitu. Mungkin di negara lain juga ada Bityard negara mana gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri komunitasnya itu udah terbentuk dari kapan Mbak? Tahun kapan? Sebenarnya yang dari tahun yang 2019 akhir itu kita udah langsung start masuk ke market ini ya, Asia Tenggara. Jadi kita juga jadi 2019 akhir berarti kita mulai masuk pasar Indonesia mungkin tahun 2020 awal lah. Oke, 2020 awal berarti itu kayak termasuk building
building community yang Telegram juga gitu ya, Mbak? Iya, benar. Oke, karena aku lihat tuh Bitya termasuk salah satu platform yang lumayan komunitasnya lumayan tinggi banget sih di Indonesia. Iya, rame Dilihat ya. dari angka. Rame banget Bitya gitu kalau Heeh. dibandingin dengan platform exchange lain gitu ya yang memang membangun komunitas di Indonesia gitu. Nah, Mbak, Iya. kita udah ngomongin soal Mbak Cindy juga tadi, mungkin teman-teman udah perkenalan. Buat yang baru bergabung nih, kita udah mulai rame, udah 60-an orang yang join. Selamat datang, selamat malam di AMA pada malam hari ini. Cryptoids AMA bareng dengan Bityard gitu. Bityard adalah sebuah project yang base-nya di Singapura gitu. Mungkin teman-teman yang beberapa waktu belakangan ini memperhatikan social media Cryptoids, kita juga sering banget mulai trading juga di Bityard gitu. Dan kita juga punya referral sendiri buat teman-teman yang mau registrasi, dan di EMA kali ini kita akan ngasih tahu sih apa itu Bityard ya Mbak ya, terus juga benefitnya kita registrasi Bityard gitu. Nah Mbak, mungkin mumpung sekarang udah mulai rame juga, boleh sekaligus dijelasin Bityard itu platform yang seperti apa sih, dan juga dia punya fitur-fitur apa yang membedakannya dengan platform exchange lainnya. Jadi bisa dibilang Bityard itu salah satu platform yang mempunyai slogan kali ya, kita tuh one stop solution gitu namanya. Jadi maksudnya artinya itu maksudnya kita tuh menyediakan berbagai jenis dan produk yang melimpah dalam satu platform gitu. Jadi nggak perlu repot-repot membagi asetnya kemana-mana, tapi main kripto, main forex, main derivatif, semua bisa di Bityard kayak gitu. Nah, berarti bukan cuman kripto aja ya Mbak ya? Bityard. Iya. Jadi lebih lengkapnya ini sampai saat ini sih kita menyediakan spot, futures, dan futures itu juga kebagi sama kontrak dan perpetual inverse gitu. Nah, ada derivatif juga dan ada fitur copy trade. Nah, jadi mungkin saya breakdown satu-satu kali ya. Boleh Mbak. Biar lebih jelas gitu kan ya. Jadi pertama ini fitur produk spot kita. Nah, kita ini menyediakan lebih dari 400 lebih pasangan perdagangan. Jadi setiap minggunya itu kita terus aktif menambahkan produk yang baru yang sedang ramai di pasar, kita cepat-cepat masukin ke Bityard supaya pengguna Bityard bisa langsung membeli produk tersebut kayak gitu. Nah, jadi selain koin utama yang kayak BTC, ETH kayak gitu, kita juga punya koin yang berpotensi seperti Floki, Shiba, terus sama Baby Doge kayak gitu. Lagi ramai banget sih emang. Lagi ramai banget kan. Benar. Nah, paling penting sistem perdagangan spot kita tuh didukung sama Binance dan KuCoin sebenarnya. Nah, jadi likuiditas di kami itu setiap perdagangan itu sangat dijamin deh. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Nah, yang kedua di futures kontrak gitu ya. Nah, jadi futures kontrak ini kan kebagi dua nih, yang tadi saya dibilang. Yang pertama itu berarti light contract. Itu artinya berarti yang kayak kontrak biasa gitu. Di mana kita juga menyediakan lebih dari 50 pasangan perdagangan. Nah, jadi di kontrak inverse perpetual itu sementara kita masih sistemnya masih coin margin. Jadi kita menggunakan masih pakai yang BTC atau ETH gitu. Jadi kita belum perpetual yang USDT. Nah, tapi kedepannya kita bakal juga menambahkan perpetual yang USDT gitu. Mungkin sekitar bulan April kali ya, deket lah. Dan kami juga akan mencantumkan lebih banyak pasangan perdagangan gitu. Jadi nggak cuman sementara ini kan yang inverse kan cuman 4. Nah, jadi nanti mungkin ke depannya kita bakal nambahkan lebih banyak lagi supaya pengguna kami juga bisa lebih menikmati berdagang di Bityard kayak gitu. Nah, yang selanjutnya untuk derivatif, jadi selain kripto, pengguna juga dapat memperdagangkan komoditas lain seperti emas, minyak mentah, dan juga forex gitu. Nggak banyak kan ya ada yang menyediakan forex di dalam platform kripto gitu. Benar, setuju. Nah, selanjutnya lagi kita juga ada fitur yang lagi ramai banget nih, fitur copy trade. Nah, Mbak Disi udah pernah coba belum?
Iya sih, aku baru lihat apa listnya juga di situ siapa aja trader-trader yang masuk copy trade-nya si Iya. Bityar. Oke. Heeh. Jadi Tapi belum sistem belum copy cobain trade sih. iya, jadi sistem copy trade ini sebenarnya gampang banget, Mbak. Jadi Heeh, misalnya Mbak, ya saya nggak tahu Mbaknya aktif trading atau enggak trading. nih? Trading juga. Tapi justru copy trade ini memang untuk pemula kan? Maksudnya untuk Iya iya. diikutin oleh pemula trader. Jadi copy trade ini juga cocok untuk pemula, konsepnya simple Mhm. banget. Jadi pengguna bisa salin atau copy perdagangan profesional yang kita sediakan di komunitas copy trade Yap. gitu. Jadi Mhm. pada saat pedagang profesional ini membuka contohnya BTC, kita sebagai Yap. pengikut juga akan membuka yang sama kayak gitu sistemnya. Jadi Oke. copy paste kayak gitulah ya. Copy paste. Oke. Nah, jadi sebenarnya konsep copy trade ini sangat cocok untuk nggak cuma pemula, tapi juga untuk orang yang sibuk nih. Contohnya dia nggak Oke. bisa gitu trading ngeliatin terus kan. Jadi ya Benar. sebagai penghasilan pasif lah ya, dia kan bisa, oh ini kayak Benar. kelihatannya oke nih, bisa nambahin pasif nih, Mhm. pendapatan pasif. Jadi tinggal copy, udah at the end of the day tinggal lihat, oh profit. Wah, jadi kan nggak perlu capek-capek kan ngeliatin terus kayak gitu. Oke. Nah, jadi selain fitur perdagangan di atas, kita juga menyediakan deposit sistem yang Deposit. gampang banget nih. Jadi sebenarnya ini juga salah satu keuntungan untuk trading di Bitir karena kita menyediakan deposit dengan fiat alias pakai IDR, pakai rupiah Wow, oke. gitu. Nah, jadi oke, ada iklan dulu. Nah, jadi Oh iya. sementara ada 3 layanan pelanggan yang bisa digunakan, yaitu Sendpool. Sendpool bisa digunakan dengan Gojek atau GoPay Gojek. gitu. Oke. Nah, habis itu kita juga ada Transak yang dengan Visa atau Mastercard. Nah, sekarang kita juga lagi ada event di mana kalau misalnya deposit dengan Visa atau Mastercard di Bityat dengan menggunakan Transak juga itunya apa trading fee-nya bukan biaya biaya penanganan itu juga lagi 0, jadi alias gratis gitu. Oke. Lagi ada event nih, limited event gitu. Jadi kalau teman-teman Oke. yang mau deposit pakai Visa atau Mastercard, nah boleh banget nih lagi manfaatin kesempatan yang kali ini gitu. Nah, selain dari 2 tersebut, kita juga ada bank lokal. Jadi bisa deposit pakai BCA, Mandiri, BRI, BNI, atau CIMB Niaga. Oke. Nah, tapi deposit bank lokal ini kita menggunakan internet banking. Jadi mungkin beberapa orang harus memiliki yang kayak token itu loh, token pencet-pencet itu. Nah, kayak gitu. Oke, siap. Berarti memang seperti yang dijelaskan Mbak Cindy, memang produk-produknya ini sangat membuktikan kalau Bityat ini memang one stop solution ya. Iya. Kayak yang tadi di tagline-nya gitu. Literally ya. Karena kalau bisa dijelasin lagi tadi produknya ada spot, ada futures contract, derivatif juga nggak cuma untuk kripto tapi juga untuk minyak, emas, forex juga gitu. Terus selain itu juga ada copy trading gitu dan juga ada fitur deposit juga yang nanti depositnya bisa pakai GoPay tadi lewat Sendpool dan bisa pakai Visa Mastercard juga dan bisa pakai bank-bank lokal kayak BCA, Mandiri, BRI gitu. Nah, teman-teman selamat datang lagi nih, kita sekarang semakin ramai lagi Mbak Cindy. Iya. Dan buat yang baru gabung, sekarang kita lagi AMA bareng dengan Bityat. Bityat juga saat ini sedang bekerja sama dengan Cryptoids juga, jadi kita juga sering membantu menyebarkan kabar baik dari Bityat gitu setiap harinya. Nah, teman-teman juga setiap jawaban dari Mbak Cindy jangan lupa untuk benar-benar diperhatikan karena nanti di segmen 3 ini segmen yang ditunggu-tunggu banget karena bakal ada kuis ini. Jadi bentuknya beda sih sama AMA sebelumnya yang segmen 3 kan biasanya kalian nanya gitu ya teman-teman. Nah, di segmen 3 kali ini kita akan kasih kuis yang nanti pertanyaannya seputar diskusi antara gue dengan Mbak Cindy gitu. Jadi nanti di segmen 1 dan segmen 2 adalah momen dimana kalian harus dengerin, dimana nanti segmen 3 akan kita kasih pertanyaan dan yang menang nanti akan dapat rewards juga berupa Shiba gitu. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak. Jadi tadi kita udah fokus ke round ini juga, terus fokus ke produk-produk dari Bityat dan apa sih platform Bityat itu gitu. Nah, sekarang kalau ini kan mungkin di sini di Cryptoids juga mungkin banyak teman-teman yang belum daftar Bityat ya Mbak ya. Mungkin baru beberapa juga yang masih jadi pengguna baru gitu, since kita juga baru memperkenalkan Bityat ke komunitas kita gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih Mbak sekarang kayak program atau event gitu yang ngasih dari Bityat ya, yang ngasih bonus untuk pengguna baru?
Ada dong pastinya. Oke. Boleh di-share Mbak bonusnya, Mbak? Nah, bonus nih mungkin yang paling ditunggu-tunggu kali ya sama Bener pengguna bener. baru gitu kan. Iya. Kan untuk menyambut mereka harus diberikan kayak ini ya, sesuatu yang menarik gitu. Nah, jadi dulu itu kita ada bonus sambutan sama hadiah aktivitas harian. Nah, sekarang ini kita udah inovasiin, jadi kita gabungin semua hadiahnya, kita buat yang lebih besar, yaitu aduh sampai salah ngomong, yaitu kampanye kotak misteri. Nah, di kotak misteri ini, jadi pengguna baru tuh udah bisa memperoleh lebih dari $500 dalam hadiah acak berbentuk variasi kripto, contohnya BTC, SHIB, XRP, atau ETH. Jadi hoki-hokian nih. Jadi kalau misalnya dia menyelesaikan tugas, jadi kita sediain tugas misalnya 4 tugas gitu. Jadi yang pertama mungkin dengan menyelesaikan KYC udah bisa dapat kotak misteri. Terus yang kedua mungkin berdagang di spot aja udah dapat kotak misteri juga gitu. Jadi double benefit banget nih. Jadi berdagang di spot udah dapat koin, nanti bisa kotak misteri lagi, bisa dapat koin lagi gitu. Nah, jadi bervariasi sih sebenarnya hadiahnya, jadi nggak menentu cuman dolar doang, tapi kita berbagi kripto, jenis kripto yang lainnya gitu. Jadi pengguna juga bisa enjoy gimana sih rasanya invest koin yang lain selain USDT kayak gitu sih. Oke. Ya sih kalau misalnya aku buka aplikasi Bityard ya, itu aku juga suka ngeliat tuh mystery box gitu. Berarti itu untuk section untuk pengguna baru ya, Mbak ya? Benar. Sebenarnya untuk pengguna lama juga bisa, Mbak, asalkan bisa pakai mystery menyelesaikan box. tugas aja. Iya, jadi kita tugasnya tuh random gitu. Jadi misalnya kita tiba-tiba kita buat deposit dengan apa, nanti kalian bisa dapat kotak misteri lagi gitu. Jadi ya sering-sering cek lah ya, ada tugas baru gak ya dari Bityard gitu. Tapi kan lumayan dapat tugas-tugasnya itu berarti dari Telegram ya, Mbak ya? Atau di mana di share-nya? Atau di website-nya juga ada? Di website-nya sih langsung. Di website website. langsung. Iya, benar. Tapi biasanya kita juga infoin di Telegram. Jadi bagusnya teman-teman yang mau dapat update yang terbaru bisa langsung join Telegram Bityard kayak gitu. Oke. Mbak, mungkin ini sebenarnya rada out of topic gitu, tapi aku penasaran di platform Bityard itu gitu. Kalian masih dalam bentuk website atau udah ada aplikasinya? Ada aplikasinya juga. Ada aplikasinya ya, teman-teman tuh. Jadi kalau versi bahasa Indonesianya udah ada apa belum, Mbak? Soalnya kan kayak exchange kripto luar kayaknya kurang pas gitu, Mbak, kalau misalkan belum fitur-fiturnya di dalamnya tuh atau IO-nya tuh belum UI-nya belum pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi mungkin bisa. Udah dong. Udah dari awal pokoknya kita pas rilis di Indonesia pokoknya kita udah prepare lah. Kita harus nyediain bahasa lokal yang market yang kita mau kembangin nih gitu. Oke. Harusnya dengan fakta-fakta yang tadi kita bicarakan juga harusnya kayak menarik teman-teman juga yang nonton gitu untuk cobain aplikasi Bityard gitu. Dan kita bahas ininya ya, karena Bityard itu kan project crypto gitu. Tapi pasti kalian punya token dong. Iya, boleh. Dan nama token itu kan BYD gitu. Boleh dong, Mbak, dikasih tahu tentang BYD ini? Nah, jadi sebenarnya untuk semua pengguna udah bisa dapetin token BYD ini secara gratis gitu. Jadi mereka ada di bagian daily mining atau mining harian gitu. Jadi mereka tinggal cukup jadi di halaman daily mining itu kita ada kayak semacam gunung kayak gitu loh, ada gambaran gunung. Nah, jadi pengguna bisa pencet aset yang mereka mau mining atau mereka bisa langsung pencet collect all gitu loh, kayak collect all mining di tombol di bawah. Jadi semuanya itu langsung termining dan per harinya ada kota masing-masing gitu. Nah, jadi mungkin bisa aja saya bisa dapat BYD yang banyak, Mbak Disi bisa dapat BYD yang dikit gitu. Jadi hoki-hoki nih sebenarnya. Jadi orang berbeda-beda, tapi ya perbedaannya nggak mungkin banyak lah, paling cuma berapa BYD aja kayak gitu. Nah, mungkin kita secara resmi akan memperkenalkan token platform BYD di pertengahan tahun ini gitu. Jadi stay tune ya buat teman-teman gitu. Jadi sekarang keburu lagi gratis, ayo di mining dulu, disimpan dulu. Nah, nanti pertengahan tahun ini kita pada saat udah rilis, saat launch baru udah bisa menikmati nih, udah bisa menikmati berdagang dengan BYD kayak gitu.
Oke, oke, oke. Nah, tadi kita udah ngomongin soal BYD-nya yang kita tunggu-tunggu banget di pertengahan tahun nih. Kayaknya nanti bakal ada pengumuman selanjutnya tentang token ini. Terus kalau ngomongin soal ini Mbak, apa tadi kan produk-produknya udah banyak nih ya. Tapi ada nggak kayak kira-kira rencana ke depan untuk mengimprove produk-produk yang sudah ada gitu? Dan mungkin di sini bisa di-share juga Mbak roadmap-nya Bittier tuh seperti apa untuk di tahun 2022 ini? Iya, jadi seperti yang saya udah bilang gitu, jadi kita emang terus berkembang gitu. Jadi kita nggak mau cuman sekedar jadi platform yang cuman nyaman di kripto aja gitu. Jadi kita pengen terus berkembang, menambah terus produk yang menurut kita pasti pengguna bakal nyaman gitu. Jadi kita sih melihat ya sekarang namanya yang utama pasti semua acuannya melihat ke Binance ya. Jadi kita tuh pengen banget gitu melihat Binance sebagai tujuan utama yang kita kerja dalam jangka panjang, secara mereka kan dalam sisi branding, fitur dan apa sekian itunya kan pasti paling yang jadi acuan utama gitu kan. Nah, dalam jangka pendek ini kita mungkin mencoba untuk masuk ke dalam 10 exchange teratas di dunia gitu. Jadi kita juga ada roadmap-nya di quarter 2 mungkin kita bakal rilis yang tadi saya udah bilang USDT Margin Perpetual Futures. Oke, USDT-nya ya ini ya. Yang USDT-nya sama leverage token atau yang disebut biasa ETF. ETF. Nah, itu sama kita juga ada mau nambah pengembangan di daily mining kita. Jadi kita bakal nambahin namanya fitur play to earn. Nah, sekarang kan play to earn lagi rame banget nih. Banget, P2E. Nah, jadi kalian bisa sambil trading, bisa sambil play to earn nih di mining pool kita gitu. Nah, di quarter 3 mungkin itu kita bakal memperkenalkan BYD sama ada nambahin grid trading bot. Nah, jadi pengguna bisa trading menggunakan bot kayak gitu. Nah, di quarter 4 mungkin kita rencananya akan meriliskan BYD Launchpad. Nah, ini kayaknya yang udah paling ditunggu-tunggu nih Launchpad. Benar, Launchpad. Sama adanya staking. Wah, ini udah kece banget dah nih ininya. Iya benar. Nah, setelah pandemik mungkin rencana kita bakal ngadain global roadshow. Nah, jadi sebenarnya dari awal udah pengen banget nih, tapi mungkin waktunya nggak pas banget karena kena pandemi 2 tahun nih. Pas banget kan. Iya benar. Mungkin 2019, 2020 rilis, sekarang 2 tahunnya masih pandemi gitu. Jadi belum sempat namanya global roadshow merasakan Bittier ngadain gitu. Jadi semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ngadain global roadshow secepatnya. Oke, kalau gitu. Untuk roadmap-nya tadi udah jelas banget ya teman-teman, bisa didengerin dari penjelasan Mbak Cindy tadi. Mungkin kalau sekarang udah ada perpetual futures, tapi nanti di Q2 ini, Q2 tuh berarti sekitar April, Mei, Juni lah ya gitu. Nanti akan ada versi USDT-nya, terus nanti juga ada leverage tokens, dan juga nanti akan nambahin fitur play to earn untuk di mining pool-nya. Dan selanjutnya nanti di Q3 nanti bakal ada peluncuran platform token BYD, dan akan ada juga grid trading bot, dan nanti dilanjutkan di Q4 ada BYD Launchpad yang ditunggu-tunggu teman-teman, dan juga nanti akan ada fitur staking. Nah, didoain aja sih Mbak, semoga nanti roadmap-nya lancar-lancar dan komunitas kita bisa terus support Bittier gitu ya. Nggak berasa kita udah selesai jawab pertanyaan di segmen pertama gitu, dan semoga teman-teman udah semakin tercerahkan dengan pengetahuannya tentang Bittier ini gitu ya, dari pengertiannya, produk-produk yang ada di Bittier gitu, dan benefit apa aja yang bisa dirasakan teman-teman sebagai pengguna Bittier gitu. Nah, sekarang mungkin kita akan beranjak ke segmen 2 gini, dan segmen kedua itu memang pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sifatnya lebih lebih kritis gitu, dan kayaknya juga teman-teman yang nanya di sini lebih ke riset gitu, Bittier-nya seperti apa gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin sudah mengisi pertanyaan di Google Form, selamat buat yang terpilih. Nanti boleh nanti kita tunggu announcement-nya untuk announcement winner dari AMA Bittier ini. Nah, Mbak, kita mulai aja di pertanyaan pertama di segmen kedua ini dari komunitas kita. Pertanyaan pertamanya adalah,
Jadi ini sebenarnya pakai bahasa Inggris kayaknya orang luar nih Mbak yang udah nanya nih ya. Oh Jadi iya. pertanyaannya adalah aku coba di share Iya. ke screen juga kali ya, biar Heeh. teman-teman juga boleh sekalian baca. Sebentar. Di translate ke Indo aja kali apa ya? Ya, nanti aku translate juga ke Indo. Mhm. Nah, now the biggest problem in crypto is security. Lately, many exchanges have been hacked, which has taken user resources. So, how do you ensure security? What do you do for the security of your platform? Oke, jadi ini inti pertanyaannya adalah safety sih, karena kan memang ya namanya kita punya aset gitu kan, masa kita nggak mau tahu tentang safety, gimana aset kita ditaruh di platform ini. Pasti pengguna-pengguna BitTier atau calon pengguna BitTier juga pengen tahu soal safety-nya atau security dari platform kalian gitu. Dan tadi di segmen pertama Mbak Cindy juga sempat mention soal security juga. Jadi mungkin boleh dijelasin Mbak soal safety yang sudah disiapkan atau teknologi yang digunakan oleh BitTier untuk menjamin keamanan pengguna BitTier. Nah, jadi sebenarnya pembukaan akun di BitTier tuh cukup simpel ya. Jadi kalian cukup register dengan link dan 30 detik aja itu udah bisa langsung deposit, berdagang, dan withdraw dengan aman. Nah, tapi kata aman ini kan bervariasi nih, seperti yang tadi pertanyaannya gitu, gimana kita meyakinkan security-nya nih, sedangkan kita 30 detik aja udah bisa langsung berdagang gitu. Nah, jadi ada yang merasa cukup set password akun aja itu udah cukup yang unik dan sulit itu udah cukup aman, tapi kita BitTier ini kita memaksimalkan keamanan akun dengan menyediakan gak cuman password akun, tapi juga ada PIN untuk dana. Nah, jadi setiap kali pengguna ingin melakukan withdraw, mereka harus memasukkan PIN untuk dana mereka dan verifikasi email juga gitu. Jadi ada kode yang dikirimkan ke email, atau yang dikirimkan ke nomor telepon. Jadi dilihat pada saat mereka daftar itu mereka pakai email atau nomor telepon kayak gitu. Nah, selain PIN untuk dana itu, kita juga ada namanya 2FA atau Google Authenticator ya. Jadi setiap kali login kita dibutuhkan untuk memasukkan verifikasi email atau nomor telepon untuk memastikan kalau misalnya pengguna asli ini yang sedang mengakses akunnya, atau mereka bisa memilih untuk login dengan menggunakan GA gitu. Nah, jadi sebagian besar aset pengguna ini tuh disimpan di cold wallet ya, atau yang namanya dompet dingin gitu. Jadi sebenarnya nggak gitu gampang untuk dicuri dan dicuri dengan mudah gitu oleh hacker yang kayak gitu sih. Oke, memang sebagian besar platform kripto juga sekarang sudah pakai 2FA juga gitu. Jadi BitTier juga sudah mengikuti standar yang ada juga. Jadi bisa dipastikan aman ya Mbak aset kita ditaruh di BitTier. Nah, sekarang tadi kita udah ngomongin soal safety. Tadi di segmen pertama sempat disinggung juga soal mining kan ya Mbak ya, Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya agar kami bisa mengikuti mining di BitTier dan apakah ada aturannya gitu, dan kira-kira berapa banyak yang dapat dikumpulin dalam sehari dan haruskah kami deposit atau KYC terlebih dahulu untuk bisa mengikuti mining di BitTier? Nah, jadi sebenarnya daily mining juga simple banget stepnya, seperti yang tadi saya udah bilang, udah cukup kalian pada saat daftar, terus ke bagian halaman mining harian, itu kalian tuh udah bisa langsung collect sendiri. Nah, jadi per hari itu ada kuotanya dan pada saat kuotanya udah mencapai ya kalian harus coba lagi mining di besokannya gitu. Nah, jadi aset yang didapetin di mining itu sebenarnya token BYD sama bisa juga dapat voucher kontrak atau alias untuk potongan trading fee. Lumayan banget kan? Jadi KYC itu nggak diwajibkan banget di BitTier dan daily mining juga nggak perlu KYC untuk mendapatkannya. Nah, jadi KYC itu sebenarnya hanya untuk menaikkan limit gitu. Jadi pengguna yang tanpa KYC itu hanya dapat menarik hingga 0,2 BTC per harinya. Nah, tapi kalau misalnya mereka KYC, mereka bisa menarik hingga 5 BTC per harinya. Jadi beda banget kan? Gitu aja sih. Tapi berarti untuk kayak di BitTier sendiri KYC itu nggak wajib ya gitu? Iya, Cuman nggak untuk wajib. menentukan seberapa banyak nanti kita bisa. Iya. Nah, Menarik.
Menarik, menarik, Oh, menarik. Dan sama ini sih, mhm, sebelum untuk deposit fiat ya, jadi mhm, untuk, prevent money laundering gitu, mhm. kita, mewajibkan pengguna sebelum, melakukan deposit fiat, Ah sebenarnya nggak harus sebelum juga sih, jadi mereka sebenarnya bisa deposit dengan IDR atau mhm, rupiah, nah tapi mhm. pada saat mereka mau narik, mereka harus menyelesaikan KYC dulu, baru bisa ditarik, Oh, oke. kayak gitu. Untuk Berarti itu kalau sebenarnya untuk mau withdraw itu baru baru heeh. harus KYC ya? Iya, itu Oke, oke, untuk oke. prevent money laundering kayak gitu. Jadi Oke, kita lebih baik oke, aman ya. Jadi kan cukup KYC, oke. foto, srek srek srek, udah kelar, ya udah bisa tarik kayak gitu. Prosesnya juga nggak lama ya, Mbak, ya? Iya, nggak lama kok, sehari Oke, kelar. sehari kelar. Oke, ini juga, salah satu pertanyaan yang menarik juga, since tadi, kita udah dapat pertanyaan pakai bahasa Inggris dan kayaknya itu yang nanya orang luar ya, Mbak, ya. Di sini juga yang nanya orang luar, dia, nanya soal strategi gitu, strategi dari Bittier untuk mengembangkan komunitasnya, untuk jangka panjang itu kira-kira apa aja strateginya gitu, dan apa juga, cara kalian untuk bikin, kalian tuh, tetap bertahan sebagai exchange yang bisa terus stable gitu. Dan, eee, kira-kira kalian juga, bakal expand juga nggak untuk target market kalian, apakah cuman untuk, pengguna yang ada di Asia Tenggara aja atau juga di luar gitu, since ini kan juga base-nya di Singapura? Iya. Jadi sebenarnya semakin ke sini ya, tanpa Mhm, disadari gitu banyak banget exchange baru-baru yang muncul, baik mhm, di internasional ataupun yang lokal sendiri pun. Kita kan Indonesia betul. nih udah mulai marak banget nih pada lomba-lombaan mau keluarin token lah, mau keluarin exchange lah, begitu kan. Nah, jadi Mhm, mereka ini juga pastinya menawarkan lebih banyak keuntungan seperti airdrop, bonus, atau fitur keuntungan mhm, lainnya. Jadi sebenarnya simple, kunci utama yang Bityard dari awal kita, berkembangin, platform kita ini mhm, yang selalu kita pegang ini, itu tuh kita mendengar saran dan masukan dari penggunanya sendiri, itu aja sebenarnya. oke. Jadi, asalkan pengguna nyaman, pengguna Mhm, senang dengan produk dan fasilitas yang kita berikan, itu udah mhm, pasti, menjamin namanya loyalitas pengguna di platform oke, kami, gitu. mhm, Jadi kita ya cukup menyesuaikan lah apa yang mereka mau dan menyediakan mhm, pelayanan yang pastinya baik gitu ya untuk kemajuan platform dan kenyamanan pengguna gitu. Dan terus berkembang baik dari, produk dan pastinya kami juga pasti akan menjadi pilihan utama untuk para pengguna oke. walaupun di luar sana banyak banget pilihan yang baru muncul dan penawaran yang lebih menarik kayak gitu. Mhm, oke, oke, oke. Mhm. Berarti Nah salah satu cara heeh. kalian adalah Nah adalah, yap, Mhm. boleh, Ini silakan. pengembangan yang di Southeast Asia sebenarnya kita sekarang ini nggak cuman fokus di Southeast Asia aja juga, Mhm, kita juga udah sangat berkembang juga di Amerika sana dan di mhm, Europe. Nah jadi oke. tanpa disadari kita juga sebenarnya nggak cuman rame berkecimpung di Asia Tenggara juga nih, kita juga pengen kita going global gitu. Jadi semua pengguna dari berbagai negara bisa menikmati produk dan pelayanan Bityard kayak gitu sih. Oke, 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 menarik sekali. Nah, berarti memang, kalian tuh, ini ya mendengarkan komunitas banget kan gitu kan, tadi juga sempat disinggung kalau, kalian terus mendengarkan kebutuhan dari komunitas biar kalian terus bisa, biar terus bisa adjust kira-kira apa nih yang dibutuhkan pengguna, baru nanti kalian, tambahkan di fitur platform kalian gitu ya, kira-kira kurang lebihnya untuk bisa Bener. mempertahankan stabilitas dari, platform ini untuk bisa bertahan juga dalam jangka panjang gitu. Mhm Nah, mhm. saya dengar-dengar juga ini, banyak ya, kalau di BTR itu ada, affiliate partners gitu. Nah, kira-kira boleh dijelasin nggak soal, affiliate partners ini dan juga kira-kira, yang disediakan oleh BTR untuk affiliate partners itu apa? Dan Mhm. benefit untuk merekanya? Nah, jadi sebenarnya kita buka open for public lah, kita open for anyone yang mau jadi join affiliate partners kita gitu. Jadi kita Mhm, menyediakan komisi, hingga 40%. Nah, ini udah oke, terhitung lumayan tinggi lah ya, dibanding oke, pokoknya average-nya itu udah lumayan tinggi gitu. Dan, oke, 40%. nggak cuman komisi, kita juga memberikan dukungan one on one gitu. Jadi
apapun yang affiliate partners kita butuhkan, kita masing-masing ada namanya marketing manager yang membantu dan memberikan informasi yang lengkap kayak gitu. Oke. Nah, jadi pembayaran dan pembaruan data juga secara real time. Nah, artinya pembayaran ini maksudnya pembayaran komisi. Jadi komisi yang mereka hasilkan kita bakal secara real time kita berikan ke akun mereka kayak gitu. Nah, kita juga menyediakan laporan multidimensi data transaksi dan riwayat komisi. Jadi semuanya transaksi dan riwayat komisi itu secara transparan. Jadi afiliasi bisa langsung buka di affiliate center, mereka bisa langsung lihat berapa penghasilan yang mereka dapatkan dan berapa riwayat komisi yang mereka dapatkan kayak gitu. Nah, jadi mereka ini untuk calon afiliasi mereka hanya cukup dengan tiga langkah mudah gitu untuk mendapatkan komisi tambahan nih di Bityard. Gampang banget. Yang pertama itu cukup share link referral mereka. Jadi tanpa disadari mungkin pengguna baru pada nggak tahu gitu. Jadi awalnya mereka itu pada saat mendaftar Bityard mereka tuh sebenarnya udah dapat 5%. Jadi mereka tuh udah dapat 5% apa tuh komisi. Nah, jadi udah enak banget tuh 5% kan lumayan daripada Kayaknya aku 0 kan. termasuk orang yang nggak tahu juga nih, Mbak. Oh, nggak tahu juga ya? Pasti pada nggak tahu. Makanya jadi udah lumayan enak gitu. Jadi kita udah kasih, pokoknya semua pengguna baru kita kasih 5%, kalian tinggal kembangkan. Kalau misalnya emang kayaknya nih menarik nih 5% udah enak banget, gimana kalau misalnya gue mau naik lagi nih jadi 10% gitu. Nah, udah langsung kontak saya aja gitu. Jadi kita nanti tinggal langsung diskusi kebutuhan yang kamu mau apa, kamu mau berkembangnya seperti apa gitu. Nanti kita pasti bisa kita upgrade untuk menjadi KOL dan pada akhirnya nanti bisa mendapatkan komisi hingga 40% kayak gitu. Nah, lengkapnya mungkin Mbak Disi bisa share di ini kali ya, website yang ini nih. Yang link itu ya. Oke, nanti memang setelah AMA ini kan videonya akan dipublish dan nanti kita akan edit untuk judul dan description juga. Jadi teman-teman yang ketinggalan AMA bisa langsung visit langsung link-link yang tertera soal Bityard, termasuk juga nanti link untuk affiliate ini. Nanti kita bantu share. Oke, terima kasih Mbak Cindy atas penjelasannya tentang affiliate program. Ini termasuk salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan juga ya Mbak ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir gitu. Ini kayaknya yang emang pengen tahu lagi soal nih, apakah Anda memiliki video tutorial sehingga kami dapat mengetahui proyek Anda lebih jelas, atau apakah Anda memiliki saluran YouTube? Nah, Bityard kira-kira punya channel YouTube nggak nih Kak? Yang yang share soal tutorial-tutorial gitu ya. menggunakan Bityard atau KYC di Bityard gitu. Jadi sebenarnya kita udah lumayan endorse banyak YouTuber ya untuk bantu kita buat tutorial, dan Cryptoids sendiri kan juga ada kan ya. Jadi kalian juga bisa belajar dari review video yang Cryptoids nanti buat gitu. Jadi dan officialnya sendiri kita sih sekarang masih YouTube channelnya masih pakai bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau misalnya yang teman-teman emang pengennya yang lebih dalam mengerti bahasa Indonesia ya mending belajar dari Cryptoids aja kayak gitu. Iya, kita dengar senang hati. Jadi kalau misalnya untuk yang official nanti di-share juga, ini kan bisa di-share juga sama Mbak Disi. Nah, jadi untuk update yang lebih lengkap sebenarnya kalian cukup join komunitas Telegram kita nih di Bityard Indonesia. Di situ pasti kita juga ada namanya event mingguan, kita bakal bagi-bagi USDT gratis untuk cukup kayak dengan misi-misi mudah lah gitu. Nah, kita juga bisa sambil ngobrol dan sharing dan konsultasi nih sama Cryptoids juga bisa gitu di grup itu ya. Nanya-nanya master Cryptoids kayak gimana sih gitu untuk mendapatkan profit kayak gitu. Oke, kalau gitu nanti memang setelah AMA kali ini nanti kita akan share lagi link-link untuk video review yang sudah kita buat, video review soal Bityard sudah kita buat. Terus kita juga sempat beberapa kali juga bikin artikel Bityard gitu. Nanti kita akan bantu teruskan lagi ke teman-teman Cryptoids yang terutama untuk yang kali ini masih nonton kita, masih semangat dan makin rame. Sini udah 400-an yang nonton. Halo semuanya. Kita masih sama Mbak Cindy. Mbak Cindy adalah seorang BD atau
business development dari BTR Indonesia gitu. Nah, ini kita akan masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu Mbak, segmen 3 yaitu kuis ya, waktunya kuis. Jadi kita akan share pertanyaan yang tenang aja teman-teman. Pertanyaannya nggak bakal susah, karena kan kalian juga baru kenalan sama BTR nih. Nah, tadi juga kita udah baru banget, masih anget banget sih harusnya baru banget bahas soal product knowledge-nya BTR gitu. BTR itu apa, fitur-fiturnya apa juga. Nah, nanti itu yang akan keluar di pertanyaannya. Jadi siap-siap karena yang menang adalah yang paling cepat dan yang paling benar gitu ya. Lumayan gitu. nih dapat ship nih. Lumayan dapat ship. Ayo siapa? Sebentar nih, lagi nge-hang. Ini mau dijawab komennya dulu atau mau ke segmen 3 nih? Ini kita langsung ke segmen 3 aja Mbak gitu. Oh iya. Oke, langsung ke segmen 3 ya. Karena segmen 3-nya kan biasa kita jawab pertanyaan nih, tapi kita ganti sama kuis Mbak gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang udah ada yang waduh nanya-nanya nih. Udah, tapi kalau misalkan buat teman-teman yang tadi udah nanya juga, sebenarnya boleh setelah setelah ini kalian bisa join ke grup BTR Indonesia gitu, karena nanti di sana ada admin atau juga, di ada Mbak juga bisa ya, sih. nanti yang akan bantu balas. Iya, atau di Cryptois juga bisa banget nanti yang nanya-nanya gimana sih soal fee di BTR atau cara KYC atau fee copy trade berapa sih kira-kira, pertanyaan yang belum sempat terjawab di EME kali ini, boleh banget nanti setelah ini kalian tanya. Nah, sekarang kita segmen ketiga, waktunya kita kuis. Kita mulai cepat-cepatan ya teman-temannya. Jangan lupa juga ini buat teman-teman yang nanti jawabannya benar, tolong cantumkan username Telegram kalian gitu, karena nanti akan dihubungi oleh admin gitu, dan juga agar proses announcement dan distribusi hadiahnya lebih mudah. Jadi mohon tinggalkan juga ya username Telegram kalian di comment section juga ya, di bawah jawaban kalian atau di samping jawaban kalian juga boleh Telegram ID-nya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, sudah siap. Ini dia aku tampilkan di layar. Pertanyaan pertama, sebutkan dengan lengkap produk yang ada di BTR. Ayo. Ini gampang banget, tadi kita udah bahas juga di segmen secara mendetail pertama. lagi semuanya. Secara mendetail udah dijelasin juga pengertian dari fitur-fiturnya juga. Jadi teman-teman buruan jawab gitu. Yang paling cepat dia yang akan dapat dan paling benar ya. Gitu kan, tadi produknya nggak cuma ada 1-2 tapi ada berapa gitu. Kalau nggak ada yang mau jawab, kasih Mbak Disi lah. Nah, di sini ada yang jawab nih. Spot, klasik, profesional, konversi, terus ada juga copy trade dan juga ada futur. Itu untuk yang pertama. Oh, sorry. Tadi yang pertama ada Mbak Risi Parwati di 7.48 PM. Mbak sini bisa lihat nggak ya comment section-nya? Di sebelah bisa kanan. Lihat, cuman ini yang paling pertama Audrey Hanum ini ya. Oh iya, itu tadi 748 dia. Oh, Audrey Hanum bener-bener. Spot, futur, kontra, derivatif, copy trade, deposit fiat. Bener nggak Mbak kira-kira? Bener. Oke, benar. Oke, selamat Audrey Hanum. Silakan langsung di share Telegramnya. Dia udah bilang saya duluan gitu. Sorry. Sorry tadi ke-skip, banyak banget ini yang jawab. Nah, teman-teman yang udah disebutkan jawabannya jangan di-spam lagi. Kita lanjut lagi ini ke pertanyaan kedua. Kak Alamsyah bisa kedua nih. Kedua gampang banget nih, Kak Alamsyah nih. Ayo semangat. Oke, siap-siap untuk pertanyaan keduanya. Aku siapin dulu. Pertanyaannya adalah, apakah KYC di BTR itu wajib atau enggak? Silakan teman-teman, jawabannya ayo. Wajib atau enggak? Ini gampang banget nih, nggak sesusah yang tadi. Oke, udah dijawab sama Mas Alamsyah MR, nggak perlu. Bener. Nggak perlu dijawab atau nggak perlu KYC nih? Tidak. Nggak perlu apa? Kayaknya nggak perlu KYC maksudnya. Boleh deh buat Mas Alamsyah tadi yang udah panjang-panjang jawab di pertanyaan pertama, boleh kita anggap benar. Tapi tolong Mas Alamsyah tadi sama Mbak Audrey. Nggak ada Telegram ID-nya. Iya, tolong untuk itu masukkan juga Telegram ID-nya agar kita bisa langsung announcement-nya nanti bisa kita langsung hubungi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya juga sempat dibahas di segmen pertama. Deposit dengan fiat ke aplikasi BTR bisa dari mana aja? Ayo, tadi udah dibahas juga. Sama Mbak Cindy, buat teman-teman boleh buruan. Cepet-cepetan. Kiki Bahtiar, ayo.
Kiki Batiar, ayo silakan Mas Kiki. Deposit dengan Fiat ke aplikasi BT. Oh, ini udah jawab nih. Han Ji Yun. Oke. Wis, orang Korea nih. GoPay, BCA, Mandiri, BRI, CIMB Niaga. Bener nggak Mbak jawabannya? Benar. Hebat. Benar. Oke, terima kasih. Teman-teman jangan lupa juga untuk cantumkan langsung username Telegramnya ya. Kalau enggak kita Nanti pilih biar yang kita selanjutnya bisa loh. Iya, kalau enggak nanti kita pilih selanjutnya karena kan Iya. yang bisa dihubungi nanti, yang lebih bisa dihubungi nanti biar kita gampang juga untuk announcement-nya. Nah, oke, sabar teman-teman, jangan pada ngegas ini. Mas Kiki jangan panik dong katanya. Kata Mas Kiki beda jaringan. Beda. Oh, dia merasa dia kalah karena koneksi internetnya. Oh, koneksi internetnya. Upgrade dulu 5G gimana dong? Oke, sekarang ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cindy nih. Tapi tips-tips apa ya? Tapi ya memang baru cuma sekali disebutin, tapi lumayan kalau ada diingat. Takutnya dikira yang satunya lagi nih, Mbak. Oke, nih pertanyaannya adalah BTR sudah hadir sejak tahun berapa? Tadi udah aku inget banget Mbak Cindy sebutin tahunnya. Tapi ada 2 tahunnya. Nah, takutnya mereka gitu. sebutin satu lagi. Oke, benar ada 2 tahunnya. Ada yang kapan BTR hadirnya, ada juga yang kapan BTR di Indonesia ya Mbak ya? Iya. Oke. Boleh nah, buat ini udah nih dijawab buat Iwan yang udah Sunaria. jawab, buat yang udah jawab nggak berlaku lagi ya, ini untuk satu kali yang udah terpilih udah kalian udah bagi-bagi sama yang lain Shibanya. Ini Oke, Iwan Sunaria kayaknya. Mas Iwan Sunaria ya. Halo Mas 1989. Iwan Sunaria 2019. Benar Mas ini jawabannya? Benar. Oke, Mas Iwan jangan lupa untuk cantumkan ID Telegram ya, username Telegram, silakan. Nanti kalau misalkan kita oper nih ke yang lain. Oke, satu pertanyaan terakhir, siap-siap teman-teman yang belum dapat. Ini parah kalau yang nggak tahu. Iya, ini tadi udah disebutin berapa kali ya. Sengaja kita siapin yang gampang-gampang gitu. Oke, selanjutnya adalah sebutkan nama token BTR. Ayo teman-teman, tadi udah berapa kali kita sebutin. Siapa lagi nih? Astaga, aku duluan. Mas Kiki sabar ya Mas ya. Oke, di sini kok dia NYD sudah dijawab oleh NYD? Kok NYD sih Mas? Ini kayaknya dia typo ya. Tapi dia itu gemeter Mbak, gemeter. Oke, gemeter. Tapi maaf banget ini udah ada yang dijawab duluan. Mbak Rizprilia, token BYD. Gitu. Tapi IRC 20. Ini gimana ya? IRC 20 mungkin jaringannya tapi bener gak? Oh, jaringannya belum ada, belum tahu. Belum ada. Jadi gimana Mbak? Mau kita ambil yang atas apa yang bawah nih? Bingung juga saya. Gimana Mbak? Nanti kalau pilih yang bawah nggak taunya nanti diserang sama yang atas. Iya sih, ya udahlah ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jaringannya belum tahu loh, jaringannya belum tahu ya. Kok kamu tiba-tiba udah bisa jawab ERC 20 aja? Gitu, tapi nggak apa-apa. Biasanya munculnya di IRC 20 dulu. Oh gitu, oke. Nah teman-teman terima kasih tadi. Ayo dong nanti sekaligus langsung dicantumkan aja di comment section untuk username Telegramnya. Terima kasih untuk yang berpartisipasi dan nonton kita. Udah 500 orang yang nonton nih. Ini karena baru gabung di segmen 3 nih kayaknya nih. Gara-gara tahu bagi-bagi Shiba. Nah, iya teman-teman, terima kasih banget yang sudah berpartisipasi nonton AMA Cryptoids bersama dengan BTR pada malam hari ini. Udah ngikutin dari segmen pertama, kedua, dan sampai akhirnya di kuis segmen ketiga. Buat teman-teman yang merasa jawabannya belum terjawab di AMA kali ini, boleh banget nanti langsung join ke grup Cryptoids atau grup BTR Indonesia yang linknya akan kita cantumkan di description box. Nanti di sana kalian tinggal klik aja, kalian bisa langsung join ke grupnya dan langsung tanya aja ke admin Cryptoids dan juga admin grup BTR Indonesia. Nah, Mbak Cindy, sebelum kita tutup amanya, boleh dong Mbak final statement dari Mbak Cindy untuk teman-teman komunitas kita. Oke, final statement ya. Oke. Jadi sebenarnya kita BTR ya. Jadi ya dari awal nih udah ngomongin banget kita ada produk apa dan goals kita ke depannya apa gitu. Jadi
ya kita berharap memang Bittier ini bisa memberikan pelayanan dan produk yang baik untuk pengguna kita gitu. Jadi kita nggak mau mengecewakan Oke. pengguna kita, dan kita juga berharap nggak cuman sekedar oke ayo trading gitu-gitu. Tapi kita juga Mhm. pengen pengguna ini bisa belajar bareng sama di Bittier, gimana sih caranya mendapatkan penghasilan pasif kayak gitu, dan gimana Oke. caranya berinvestasi yang benar kayak gitu. Jadi tapi sebenarnya, investasi dan trading kripto ini juga penuh dengan, itu ya namanya risk ya. Jadi Betul. Betul harus sekali. harus, gimana ngomongnya, sanggup untuk menerima resiko yang, Betul, betul. yang kedepannya akan kalian dapatkan gitu. Maupun itu Betul. resiko yang baik ataupun yang buruk, semuanya disyukurin aja, Betul. dan, harus banyak-banyak research gitu. Yap. Jadi kalian ikut Cryptoirs Research ya. Betul betul sekali, Mbak. Memang, Biar betul. Silakan dilanjutkan. biar apa, nggak cuman sekedar iya trading-trading gini, tapi Mhm. kalian juga harus dapet basic-nya dan Betul. tahu caranya sebenarnya gimana sih caranya untuk trading yang benar gitu. Jadi nggak cuman asal Betul. tebak-tebakan, tapi Mhm. belajar bareng Cryptoirs. Nah, nanti di Cryptoirs nanti ada, guru-gurunya Mas Febri lah, Mas siapapun, Mas Agus gitu, nanti Mhm. ajarin, pengguna-pengguna yang baru untuk gimana caranya berdagang di Bittier, dengan arahan mereka, dengan arahan yang tepat kayak gitu. Dan jadi kita Oke. berharap ke depannya seperti yang goals tadi kita juga udah sebutin bisa, Mhm. diluncurkan dengan mulus dan dengan sukses, dan ke depannya pengguna bisa lebih menikmati, berdagang di Bittier dan juga bisa mensupport Bittier terus kayak gitu. Terima Amin. kasih, heeh. Baik, terima kasih banyak Mbak Cindy atas waktunya, udah mau meluangkan waktu buat, sharing tentang Bittier ke Iya. komunitas kita juga gitu. Nanti setelah EME kali ini, kita akan layani teman-teman yang, lebih lanjut tanya soal Bittier juga, dan kita akan bantu share good news dari Bittier, apalagi nanti di pertengahan bulan nanti akan ada launching ya, Mbak, Iya, ya, launching untuk banyak yang menarik platform-nya. gitu, Banyak heeh. yang menarik di pertengahan bulan, Banyak yang jadi buat menarik. teman-teman boleh, langsung aja, karena tadi balik lagi ke yang Mbak Cindy sampaikan gitu, kalau perdagangan kripto itu harus, step pertamanya adalah do your own research and do your Mhm. own risk gitu. Jadi ini adalah Mhm. perdagangan yang, berisiko gitu. Jadi kalian harus Mhm. melakukan riset sendiri gitu, dan untuk risetnya boleh tanya-tanya lagi ke project-nya, ke developer-nya, boleh juga tanya melalui kita untuk komunitas di Indonesia di Cryptoirs Mhm. Indonesia atau Cryptoirs Research gitu. Kalau gitu terima kasih Mbak Cindy atas waktunya, sekali Iya, lagi semoga terima kita kasih Mbak bisa, Disi. ketemu di lain kesempatan ya, Mbak, ya. Nanti Iya. siapa tahu aku bisa Seru juga ikutan, ya ini ya roadshow-nya ya kuis-kuis, pas pop offline. quiz ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Iya, Cindy. terima Selamat kasih malam, teman-teman salam semua yang perjalanan udah semangat kita. join, heeh, Iya, terima terima kasih kasih Mbak Sisi, teman-teman. mhm. Terima kasih Baik semuanya. baik. Baik, terima kasih. Have a nice day everyone.